Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 1 Pendidikan Agama Kristen Protestan. Saya Naomi Elizabeth Shanturi dengan NIM 210705102. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Desnauli Matanari dengan NIM 210705032. Saya dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, dan saya berperan sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Blesta Elisa Sinaga dengan NIM 210404011. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Baik, perkenalkan nama saya Meta Rizkyani Pardede dengan NIM 211101029 dari Prodi Keperawatan. Saya berperan sebagai editor. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Putri Simamora dengan NIM 210503153 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sesitepu dengan NIM 210402024. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Somono Fikmani dengan NIM 211401123 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Grace Luisa Siregar dengan NIM 210404122. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Mengenai kesetaraan gender menciptakan kerukunan antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup kampus. Untuk masuk ke dalam diskusi, pembahasan kami yang pertama itu adalah apa yang kalian ketahui tentang kesetaraan gender. Baiklah, menurut saya sebagai peserta pertama itu kesetaraan gender adalah kesetaraan yang merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan, di mana dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Di dunia ini juga sering terjadi adanya pelanggaran terhadap kesetaraan gender, di mana kaum perempuan itu sering sekali mendapat diskriminasi, terutama dalam hal kepemimpinan, yang sering sekali lelaki mendominasi menjadi seorang pemimpin, terutama di wilayah kampus. Sekian dari saya. Menurut saya, gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Jadi, kesetaraan gender adalah situasi setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak yang sama di berbagai bidang, baik itu politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Menurut saya, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kontrak. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya untuk diskusi yang kedua, apakah kalian pernah merasakan adanya ketidaksetaraan gender selama berkuliah secara daring? Jika ada, jelaskan dampak ketidaksetaraan gender tersebut terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah daring. Jika tidak, bisa diberikan juga alasannya. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya tidak terlalu merasakan adanya ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kampus selama saya menjalani perkuliahan secara daring. Yang saya lihat, semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tidak ada perbedaan spesifik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam dunia kampus. Contoh sederhananya, saat ini perempuan juga banyak yang menjadi komting atau pemimpin kelas. Artinya, sekarang yang berhak menjadi pemimpin tidak hanya laki-laki saja. Selain itu, perempuan zaman sekarang sudah memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk memimpin. Baik, menurut saya pernah merasakan adanya ketidaksetaraan gender selama melakukan perkuliahan secara daring, yaitu di mana selalu harus laki-laki yang ditunjuk menjadi orang penting dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Sementara laki-laki tersebut
laki-laki tersebut tidak menjalankan kewajibannya dan otomatis akan melibatkan perempuan lagi dalam pekerjaannya tersebut, dan di mana perempuan juga bisa menjadi orang penting di dalam kelompok ataupun organisasi tersebut. Dari pengalaman saya di perkuliahan daring, saya tidak pernah melihat atau merasakan secara langsung dari ketidaksetaraan gender. Karena dari yang saya lihat, semua saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Tak ada yang saling merendahkan. Baik, setelah itu pada diskusi kami yang ketiga, menurut kalian apa pengaruh dan dampak kesetaraan gender tersebut bagi mahasiswa dan mahasiswi, terutama untuk golongan wanita ataupun perempuan? Menurut saya, mahasiswa-mahasiswi terutama wanita yang mendapat perlakuan diskriminasi terhadap gender tersebut, ini akan tersugesti bahwa dikarenakan gendernya mereka tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti contohnya menjadi seorang pemimpin di ranah lingkungan kampus, yang seperti pengisian setiap divisi organisasi yang didominasi itu oleh laki-laki. Akibatnya wanita merasa tersugesti bahwa dirinya tidak bisa melebihi seperti laki-laki menjadi seorang pemimpin, karena wanita juga sering diidentikan bekerja itu seperti sekretaris maupun bendahara. Sekian dari saya. Menurut saya, dampak dari kesetaraan gender, khususnya para wanita, tentunya mereka merasa aman dari yang dulunya wanita dipandang rendah, sekarang justru ikut bersaing, dan bahkan lebih cerdas dari pria. Saya sebagai pria tentunya harus bersaing dengan wanita, karena tak ada lagi perbedaan baik antara pria maupun wanita. Kemudian untuk diskusi kami yang keempat, berikan contoh kasus yang pernah kalian dengar mengenai ketidaksetaraan gender yang ada di area kampus. Contoh ketidaksetaraan gender yang saya rasakan di dalam lingkungan kampus sebenarnya tidak terlalu tampak seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa sekarang banyak perempuan yang sudah memberanikan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi mungkin untuk contohnya, masih ada beberapa golongan yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang sedikit lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga ada beberapa orang yang masih melarang perempuan jika ingin menawarkan diri menjadi seorang pemimpin. Misalnya menjadi ketua kelompok, menjadi komting, atau menjadi pemimpin-pemimpin lainnya. Terima kasih. Baik, contoh ketidaksetaraan gender yang pernah saya dengar di lingkungan kampus yaitu di mana masih adanya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mahasiswi seperti yang kita dengar baru-baru ini, ada dosen yang tega melecehkan mahasiswanya. Menurut saya, perempuan sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki dalam ranah publik, dalam ranah akademik, ataupun bahkan dalam ranah yang lain, khususnya dalam lingkungan kampus. Lingkungan yang katanya menjamin kebebasan berekspresi mahasiswanya, nyatanya masih saja terjadi segala macam bentuk diskriminasi gender. Sebagai salah satu contoh nyata pembagian tugas yang berkenan dengan sensitivitas, seni, konseling, dan lain-lain, yang sekiranya melibatkan perasaan, seringkali diberikan kepada perempuan yang dalihnya klasik, perempuan itu lebih unggul akan hal itu. Namun jika isu prestisnya seperti politik negara dan problem logika, atau yang dianggap berat, diberikan kepada laki-laki, lagi-lagi dengan alasan yang tak kalah klasik karena laki-laki lebih menggunakan logika dan dianggap lebih mampu daripada perempuan. Sekian dari saya. Kalian mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di ruang lingkup kampus. Menurut saya upaya yang dapat dilakukan itu seperti melibatkan mahasiswa itu dalam sebagai agen perubahan serta penerapan Tridharma perguruan tinggi dan manajemen kampus yang responsif gender dengan jajaran pemimpin perguruan tinggi tersebut. Menurut pendapat saya, dengan mengajak semua mahasiswa untuk turut bergerak bersama mewujudkan kesetaraan gender di kampus-kampus. Cara memastikannya baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses, dapat berpartisipasi dan ikut dalam semua kegiatan kampus.
Sekian dari saya. Kami akan dibacakan oleh rekan saya, Desna, yang berperan sebagai notulen dari kelompok ini. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita kali ini yaitu kesetaraan gender merupakan suatu kondisi ataupun keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta peran dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, tanpa adanya diskriminasi. Kesetaraan gender sudah mulai diterapkan dalam dunia perkuliahan, seperti saat ini yaitu perkuliahan daring, di mana baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berperan dan bertanggung jawab dalam perkuliahan, meskipun ada sebagian orang yang merasa bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender, di mana laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Tentunya kesetaraan gender ini juga membawa dampak yang baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi, terutama bagi kaum perempuan ataupun wanita, karena perempuan sudah memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan bebas menentukan pilihannya. Banyak kasus yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dalam area kampus, seperti contohnya laki-laki lebih dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Laki-laki lebih dianggap bisa menggunakan logika, sedangkan perempuan lebih menggunakan perasaan, sehingga perempuan dianggap lebih lemah atau rendah daripada laki-laki. Jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam area lingkup kampus, yaitu mengajak seluruh mahasiswa maupun mahasiswi untuk ikut berpartisipasi, bekerja sama dalam semua kegiatan kampus, tanpa terkecuali. Terima kasih. Gender menciptakan kerukunan antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup kampus. Bila ada salah penyampaian kami, mohon maaf, baik dari segi perkataan dan dari materi yang kami bawakan. Sekian dari kami, terima kasih. Shalom.